Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 5, halaman 159. Silakan disimak ya. Pada hari jadi sekolah Siti diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti semua warga sekolah yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda. Di antaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan negara kesatuan negara Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Lanjut halaman 160. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khasanah budaya nasional sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu TMII atau Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Masih banyak contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Apa sajakah itu? Ayo mengamati. Di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu tentu banyak keberagaman karakteristik individu. Coba kamu tuliskan ragam karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan pula manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan dalam tabel berikut. Lanjut halaman 161. Nah, ini ada tabel, bisa kalian isi nomor. Terus keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal, manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 1 usia, yang kedua jenis kelamin, ketiga kegemaran, keempat sifat, 5 fisik atau tinggi badan, berat badan, dan lainnya. Manfaat keberagaman karakteristik individu di lingkungan tempat tinggal yaitu dapat saling membantu dan hidup rukun satu sama lain. Dalam masyarakat tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Masih ingatkah kamu dengan tokoh antagonis? Tentu masih ingat ya.
Siapa pula tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan? Ayo berdiskusi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jelaskan yang dimaksud tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat dalam cerita. Lanjut halaman 162. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud tokoh pembantu atau tambahan. Tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Nomor 4, apakah lawan sikap antagonis? Lawan sifat antagonis adalah sifat protagonis. Nomor 5, jelaskan yang dimaksud sikap lawan antagonis. Sifat lawan antagonis adalah protagonis. Sifat protagonis adalah sifat baik hati. Lanjut halaman 163. Ayo membaca, bacalah cerita berikut. Kendi Mas dan Ular. Alkisah hiduplah sepasang suami istri yang sangat sederhana. Keduanya sangat merindukan anak, tetapi Tuhan mentakdirkan mereka tidak memiliki anak. Secara ekonomi, kedua petani sederhana itu jauh dari layak, sangat miskin sekali. Namun semangat untuk bekerja mereka luar biasa. Ya Tuhan, turunkan kepada kami rezeki dari langit. Kami ingin hidup layak, pinta Pak Petani dengan nada berharap. Setelah berdoa di rumah, ia pun bergegas ke ladang. Walau ladang orang lain, ia tetap bekerja sepenuh hati demi bertahan hidup. Sang istri kadang ke sawah membantu dan kadang di rumah. Apa itu, kok ada benda jatuh dari langit? Pak Petani itu kaget karena melihat sebuah benda jatuh ke sawah, tak jauh dari posisinya mencangkul. Karena penasaran, ia melihat sekeliling dan memastikan bahwa itu bukan perbuatan orang lain. Benda apa ya? Kok aneh, tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada benda jatuh. Ia pun memeriksa benda itu, yang ternyata jatuh di antara padi di sawah. Ternyata benda itu sebuah kendi. Kendi itu tidak pecah karena jatuh di lumpur sawah. Pak Petani berusaha memeriksa isi kendi. Ya Tuhan, ternyata di dalamnya ada logam emas. Pekik petani itu kaget bukan kepalang. Ia mengintip dari lubang kendi dan memang benar ada beberapa keping logam emas murni. Hati nuraninya bertempur antara diambil atau dibiarkan saja. Ini kan ladang majikanku, apapun yang ada di ladangnya adalah miliknya. Aku tak akan mencuri sesuatu yang bukan hakku, ujar petani itu sambil memegang kendi tanah liat yang berisi emas koin murni. Pak Petani berhati baik, ia tidak mengambil kendi yang berisi koin emas itu. Pak Petani lalu membiarkan kendi pada posisi semula di pojok sawah. Ia pun melanjutkan pekerjaannya bercocok tanam di sawah itu. Lanjut halaman 164. Ketika sampai di rumah, Pak Petani menceritakan pengalaman anehnya saat berada di sawah. Istrinya sangat terkejut dan agak marah karena menilai suaminya itu manusia terbodoh di dunia. Kenapa Bapak tak ambil saja kendi berisi koin emas itu? Jangan Bu, itu bukan hak kita. Segala sesuatu yang berada di tempat orang lain, apapun alasannya, tidak boleh kita ambil. Itu bukan milik kita, nasihat suaminya yang memang sangat jujur dan taat pada ajaran agama. Diam-diam ada seorang ibu yang kebetulan mendengar percakapan petani itu dari balik dinding rumah, dan sang ibu itu sangat tertarik untuk mengambil kendi di sawah itu. Karena sudah malam, ia mengajak suaminya untuk ke sawah, tempat biasanya Pak Petani itu bekerja. Ayo Pak, kita cari kendi berisi koin emas itu, pasti masih ada di ladang. Mumpung belum banyak orang tahu, kan kita bisa langsung kaya Pak.
Iya juga ya, ayo ayo ayo. Mumpung bulan purnama, pasti tak terlalu gelap di sawah. Bapak bawa senter juga, ujarnya sambil bernafsu untuk mengambil kendi itu. Sepanjang perjalanan pasangan suami istri yang terkenal rakus itu tertawa dan berkhayal. Kelak ketika menemukan kendi berisi tumpukan koin emas itu, ia bisa membeli sawah, rumah, dan dapat uang banyak. Nafsu duniawinya sudah menguasainya. Di mana Bu kendinya? Sawah seluas ini mana mungkin bisa kita telusuri, apalagi malam hari. Yang saya dengar tadi katanya tak jauh dari pohon beringin, Pak. Pas di pojok sawah, tapi itu kan dekat dengan kuburan, Pak, ujar istrinya agak ketakutan. Tenang saja, bukan ada Bapak, ayo kita ambil bersama. Keduanya lalu menuju pohon beringin yang kebetulan berdekatan dengan sawah. Setelah mencari beberapa lamanya, akhirnya Pak petani berhati iri dan serakah itu menemukannya. Bu, ini kendinya, ayo. Bu, kita pergi dari sini, kita buka di rumah saja, sarannya pada sang istri. Keduanya pun bersorak kegirangan. Tak terasa sampailah ia di rumahnya, tetapi hari sudah sangat larut. Karena tak sabar dan terbakar rasa penasaran, akhirnya kedua petani serakah itu membalikkan kendi itu. Dan apa yang keluar dari kendi itu? Kok isinya ular berbisa? Mana koin emasnya, Bu? Lanjut halaman 165. Keduanya sangat kecewa dan sangat marah. Mereka capek ke sawah dan telah mencari di sana. Mereka hanya menemukan kendi berisi ular berbisa. Kita ditipu, Pak, sama mereka. Ayo, Pak, tutup lagi kendi itu dan taruh di depan pintu mereka. Pasti besok mereka akan buka, usul sang istri yang juga sangat marah dan terbakar balas dendam. Singkat cerita, suami istri yang dengki itu menaruh kendi di depan pintu dengan harapan akan dipatuk ular berbisa, dan keduanya pun pergi dengan perasaan penuh kedengkian. Pagi harinya, Pak petani yang berhati bersih itu kaget karena menemukan kendi di depan pintu rumahnya. Karena merasa berada di rumahnya sendiri, ia pun berani mengambil dan memeriksanya. Ibu, saya menemukan kendi yang kemarin aku ceritakan itu di depan pintu rumah. Ayo kita periksa bersama. Aneh ya, Pak, kok tiba-tiba tak saja kendi yang berada di sawah itu ada di depan rumah. Jangan-jangan malaikat yang mengantarkannya. Alangkah kagetnya kedua pasangan suami istri yang baik hati itu. Isi kendi bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa berlian besar dan indah. Sejak saat itu pasangan suami istri itu hidup layak dan berkecukupan. Namun mereka tetap baik hati. Berdasarkan bacaan yang telah disajikan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, siapakah tokoh utama dalam cerita kendi emas dan ular? Alternatif jawabannya adalah sebagai berikut. Tokoh utama dalam cerita kendi emas dan ular adalah petani. Nomor 2, siapakah tokoh pembantu tambahan dalam cerita kendi emas dan ular? Tokoh pembantu dalam cerita tersebut adalah istri petani, ibu tetangga, dan suaminya. Lanjut halaman 166. Nomor 3, siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Tokoh antagonis dalam cerita kendi emas dan ular yaitu ibu tetangga dan suaminya. Nomor 4, mengapa tokoh pada jawaban soal nomor 3 disebut tokoh antagonis? Tokoh pada jawaban soal nomor 3 disebut tokoh antagonis karena memiliki sifat jahat. Yang kelima, sikap apakah yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita kendi emas dan ular? Sifat yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita adalah baik hati, tidak mau memiliki barang yang bukan haknya. Kamu hendaknya bisa mengambil hikmah dari cerita kendi emas dan ular.
Kamu harus berprasangka baik kepada teman. Jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik ataupun keadaan buruk, sebagai penyemangat menuju impian kita. Tuhan sangat suka orang baik dan Tuhan akan memberikan yang terbaik walaupun dari tangan orang-orang jahat. Kendi merupakan contoh benda 3 dimensi. Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Berikut langkah-langkah menggambar 3 dimensi berupa kendi. Lanjut halaman 167. Nomor 1, menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Misalnya krayon, pensil, penghapus, dan kertas. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, memperjelas gambar sketsa. Lanjut halaman 168. Yang keempat yaitu menyelesaikan gambar. Bawahnya, ayo mencoba. Kamu telah memahami langkah-langkah menggambar benda 3 dimensi. Sekarang buatlah sketsa gambar benda 3 dimensi berupa lingkungan tempat tinggalmu. Dapat berupa rumah dengan pepohonan di sekitarnya, dapat berupa rumah dengan binatang-binatang di sekitarnya, atau sesuai dengan keinginanmu di dalam menggambar. Buatlah sketsa pada kotak berikut. Misalnya sketsa gambarnya seperti ini ya. Lanjut halaman 169. Ayo renungkan. Banyak kegiatan yang sudah kamu lakukan pada pembelajaran 5 ini, diantaranya membuat sketsa gambar 3 dimensi. Apakah kamu merasa kesulitan dalam membuat sketsa? Apa pentingnya membuat sketsa dalam menggambar 3 dimensi? Bagaimanakah jika menggambar karya 3 dimensi tanpa membuat sketsa? Coba kamu renungkan. Lalu tuliskan hasilnya di dalam kotak berikut ini. Hasil renungannya misalnya, saya tidak merasa kesulitan dalam membuat sketsa. Pentingnya membuat sketsa dalam menggambar 3 dimensi adalah sketsa bisa memberi gambaran tema yang lebih jelas. Sketsa mampu meminimalisir kesalahan dalam menggambar atau melukis. Sketsa mampu mempertajam pengamatan seniman. Sketsa mampu meningkatkan kemampuan seniman dalam mengkoordinasikan hasil pengamatan dengan keterampilan tangannya. Kemungkinan yang terjadi jika menggambar karya 3 dimensi tanpa membuat sketsa adalah gambar yang terbentuk tidak sempurna dan kurang rapi. Kerjasama dengan orang tua. Tunjukkan sketsa gambar benda 3 dimensi yang sudah kamu buat kepada orang tuamu atau kakakmu. Mintalah saran kepada bapak atau ibu guru atau kakak tentang sketsa yang kamu buat. Kemudian selesaikan sketsa yang kamu buat menjadi gambar yang sempurna. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.